Saya Freddy Rikwanto, aslinya dari Cepu, istri Heniati. Anak saya 2, Gerdi yang kelahirannya tahun 1998, terus yang kedua Fania Denalova Rikwanto, lahir 2007. Memang selisihnya jauh sekali, sekitar 9 tahun. Sebenarnya rencananya kan kita selisih 4 tahun, tapi tidak tahu pada tahun keempat itu saya mengalami suatu kecelakaan. Ketika kakak saya habis kecelakaan dan saya harus menjaga di rumah sakit Dr. Sutomo selama beberapa hari sehingga saya kurang tidur dan kakak saya meninggal. Setelah kakak saya dimakamkan, istilahnya tinggal remee, masuk kerja ada mobil tak tabrak. Lah kebetulan mobil itu mobilnya polisi, tapi untungnya polisi itu baik, jadi untuk mengenai itu semua mereka yang ngurus. Akhirnya istri saya harus opnam di RSAL, dia patah tulang rusuk. Kalau saya sendiri sebenarnya secara fisik normal, tapi ada sesuatu yang hilang dari memori. Nah ketawanya setelah, "Loh Bapak ini dari mana?" "Ndak, ini saya mau habis nganter kakak saya yang opnam di rumah sakit." Padahal kakak saya sudah meninggal. Langsung sama dokter divonis, "Ini Pak Freddy juga harus opnam." Singkat kata, karena istri saya harus operasi tulang rusuk dan tangan, sehingga untuk pemulihan butuh waktu sekitar 4 tahunan. Jadi 4 tahun tambah 4 tahun 8 tahun. Setelah selesai semua, saya minta tolong Tuhan kalau mengizinkan saya ingin punya momongan lagi. Ternyata dikasihlah Fania itu, gitu. Ceritanya gitu. Kenapa selisihnya kok 9 tahun? Pengalaman hidup saya yang terberat, yang justru bagi saya itu berkesan dan membuat saya merasa semakin dekat Tuhan, yaitu ketika saya pensiun. Ketika saya pensiun, saya punya usaha saya mengalami suatu kejatuhan, sehingga semua aset yang saya miliki akhirnya terjual semua. Bahkan ketika kita mau usaha waktu saat itu kan terus ada COVID kalau tidak salah, sehingga kita tidak bisa usaha. Anak mau sekolah, Fania itu sekolah itu saya juga sempat stres. Bagaimana Fania ini mau sekolah tapi kondisi seperti ini. Saya masih punya suatu harapan penopang. Saat itu kan adik saya kan juga bersedia mendampingi. Kalau panggil saya kan Kolik, tidak usah khawatir, nanti akan saya support, saya bantu. Tidak taunya adik saya kena kanker paru-paru, meninggal dia. Jadi kaki saya istilahnya tinggal satu, dibantu dia, kaki yang satunya nggak ada. Akhirnya saya semakin kolab. Lah, satu-satu yang ada cuma rumah yang saya tempati ini. Karena semua aset sebenarnya sudah habis semua, tinggal yang ini. Sebenarnya itu suatu hal yang berat. Aset ini mau lepas karena saya memiliki aset ini ketika saya masih bujang. Dulu waktu bekerja, saya tuh punya mimpi, dream ya, istilahnya gini. Saya kerja 1 tahun harus punya kaki, istilahnya entah sudah motor. Akhirnya saya beli sudah motor. Saya 3 tahun kerja harus punya rumah. Akhirnya saya memiliki rumah ini belum merit. Nah, ya namanya masih bujangan punya rumah senang ya. Enggak taunya pensiun tambah rumah dilepas. Jadi betapa beratnya itu. Tapi hidup karena pilihan. Dan saya juga latihan. Saya tidak mau ada kemelekatan apapun juga. Memang berat. Istri saya sempat nangis, anak saya juga loh. Ya, terus kita tidur di mana, bagaimana, sempat bingung semua. Tapi saya bilang, jangan khawatir ya, Tuhan pasti akan atur semuanya ya.
tidak mungkinlah kita tidak bisa berteduh. Akhirnya kita bergumul sampai itu di rumah ya juga ditulisin dijual berbagai macam, tapi tidak ada nawar-nawar. Ada nawar tapi cuma sekedar tanya aja. Akhirnya saya pusing, dapat telepon dia bukan pembeli tapi mau menjualkan, tapi ternyata dijual harga lebih tinggi kayak gitu ya. Terus akhirnya dalam kondisi semacam itu saya bersujud, saya berserah sekali pada Tuhan. Tuhan, jika Engkau punya rencana, kami akan mengikuti dan itu akan terbaik buat kami. Akhirnya Pak Agung Siradana banyak bantu saya mengenai proses penjualan rumah ini. Di sisi lain, saya tuh kurang, kalau tidak salah 1 minggu. Bila mana saya belum mendapatkan uang sebesar yang harus saya setorkan ke bank, rumah ini akan dilelang. Saya stres banget. Tidak taunya, tahu dari gereja datang, Pak, kebetulan Pak ini ada dari tim pendeta rumah Home Emeritus juga mencari tempat untuk pendeta. Terus saya, ya enggak apa-apa, monggo. Langsung saya sampaikan sekian. Ya puji Tuhan, enggak sampai 1 minggu semua clear. Ya tentunya dari pihak tim tak saya suruh lihat keliling semua, mulai kamar mandi, dapur semua, supaya dalam hal ini supaya srek gitulah ya. Akhirnya deal, terus saya mendapatkan uang sejumlah itu. Akhirnya saya selesaikan. Saya merasa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena waktu itu saya harus menyediakan uang sekian ratus juta dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jelas tidak mungkin. Ya itu yang membuat saya semakin yakin akan penyertaan Tuhan. Dan setelah itu saya mulai hidup benar-benar bergantung pada Tuhan. Ibarat saya jatuh ke laut, ternyata masuk ke dalam suatu palungan, di mana saya nengok kanan, kiri, depan, belakang, isinya batu semua, ke atas juga tidak mungkin. Ya Tuhan tidak diam, Tuhan mau ulurkan tangannya dan mengangkat saya sehingga saya bisa keluar dari itu semua. Dan sejak itu saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh takut ketika apapun yang ada pada kita harus lepas pada kita. Pada akhirnya kita kelak juga akan meninggalkan semua yang kita miliki.